Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada kali ini. Sebelum kita mulai, Bapak persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita dapat dari pembelajaran ini bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum mulai juga Bapak ingin berpesan, tetap jaga kesehatan, khususnya di masa pandemi seperti ini, tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan sebisa mungkin menghindari kerumunan. Di masa pandemi ini, tetap bersemangat untuk belajar, karena apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa berguna di masa yang akan datang. Baiklah, kita lanjut ke materi. Pada kali ini kita akan bahas tentang poros propeller. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang istilah poros propeller. Betul sekali, poros propeller merupakan urut-urutan pemindah daya pada kendaraan ringan atau mobil. Dimulai dari engine, ya, kemudian diteruskan ke kopling, diteruskan ke transmisi, nah baru dari transmisi diteruskan ke poros propeller, dari poros propeller diteruskan ke gardan atau diferensial, sehingga fungsi dari poros propeller adalah meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial. Baik, pada materi poros propeller ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama adalah mengetahui nama komponen dan fungsinya pada poros propeller. Yang kedua adalah mampu membongkar dan memasang poros propeller. Yang ketiga adalah mampu mengukur komponen pada poros propeller. Yang keempat adalah mampu mendiagnosis kerusakan pada poros propeller. Sebelum memasuki nama komponen dan fungsinya, mari kita lihat letak ataupun posisi dari poros propeller di mobil. Poros propeller berada di bagian tengah bawah pada sebuah mobil, yaitu fungsinya meneruskan putaran dari output transmisi menuju ke diferensial. Fungsi kedua yaitu adalah menyesuaikan perubahan sudut dan perubahan panjang akibat gerakan naik turun suspensi, karena transmisi menempel pada bagian sasis dan diferensial menempel pada bagian suspensi, sehingga perlu alat ataupun komponen yang bisa menyambungkan kedua komponen yang berbeda gerak tersebut, sehingga diperlukanlah poros propeller untuk meneruskan putaran dan menyesuaikan gerak naik turun akibat permukaan jalan yang tidak rata. Berikutnya, tidak semua mobil ataupun kendaraan ringan menggunakan propeller shaft, yaitu ada pada tipe-tipe tertentu saja dilihat dari penggerak rodanya itu. Yang pertama ada tipe FR, yaitu front engine rear drive, di mana engine-nya berada di bagian depan kendaraan, sedangkan yang menjadi roda penggeraknya adalah roda belakang. Sehingga untuk tipe ini menggunakan propeller shaft. Yang kedua, ada tipe FF, artinya adalah front engine front drive, di mana engine-nya berada di depan dan yang menjadi roda penggerak adalah roda depan. Untuk tipe ini tidak menggunakan propeller shaft. Kemudian tipe four wheel drive atau keempat roda atau roda depan dan roda belakang menjadi penggeraknya, di mana engine-nya berada di depan, dan untuk tipe ini menggunakan propeller shaft ada dua. Yang terakhir adalah tipe RR, rear engine rear drive, engine-nya berada di belakang, untuk penggerak rodanya penggerak roda belakang juga. Untuk tipe ini biasanya tidak menggunakan propeller shaft. Poros propeller memiliki dua tipe, yaitu tipe two join atau dua sambungan dan
tipe 3 join atau 3 sambungan. Perbedaannya pada kedua tipe tersebut adalah jumlah universal join yang ada pada propeller tersebut. Ya, kebetulan di depan saya ini ada sebuah poros propeller punya kijang karburator atau kijang lama ya. Nah, di sini tipenya tipe 2 join. Berikutnya Bapak akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang ada pada poros propeller ini. Yang pertama adalah dari paling depan, yaitu adalah slip yoke. Slip yoke berfungsi sebagai sambungan ya ataupun penyambung antara output sub transmisi dengan input sub propeller ini. Kemudian fungsi kedua, slip yoke juga berfungsi untuk menyesuaikan perubahan panjang dan pendek akibat gerakan dari naik turun kendaraan. Ya, jadi pada slip yoke terdapat dua fungsi. Kemudian bergeser di sebelah sini, secara umum ini dinamakan universal join ya. Di dalam universal join itu terdapat dua komponen utama. Yang pertama ada speeder, yang kedua ada speeder bearing. Ya, sehingga fungsi universal join itu adalah sebagai sambungan antara slip yoke dan poros propeller yang bisa menyesuaikan perubahan sudut ya. Perubahan sudut ketika terjadi naik turun kendaraan menyesuaikan permukaan jalan. Kemudian bagian inti utamanya di sini adalah poros propeller ya. Jadi poros propeller ini berisi poros, dia dalamnya kosong ya, dia besi kosong, bukan besi pejal. Kemudian komponen berikutnya adalah di sini ada balance wheel ya, ada dua titik di sini, ada balance wheel. Artinya adalah beban pemberat. Tujuannya yaitu untuk memberikan keseimbangan ketika poros propeller ini berputar. Kemudian setelah itu di sini ada universal join juga, yang tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu sambungan antara propeller sub dengan yoke ya. Kalau di depan tadi dengan slip yoke, kalau di belakang dengan flank yoke. Dan dia bisa menyesuaikan perbedaan atau perubahan sudut yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada flank yoke ya. Flank yoke ini berfungsi sebagai penyambung antara poros propeller dan diferensial ya, sehingga dia menyambungkan poros propeller dan diferensial. Pada tipe 3 join secara umum komponennya sama dengan tipe 2 join, hanya saja ada beberapa tambahan yang tidak dimiliki pada tipe 2 join. Pada tipe 3 join ini biasanya digunakan pada kendaraan yang berukuran panjang, di mana transmisi menuju ke gardan jaraknya sangat jauh, sehingga dibutuhkan poros propeller yang panjang juga. Nah, komponen yang tidak dimiliki pada tipe 2 join adalah yang pertama intermediate sub. Intermediate sub ini artinya poros tengah ya, yaitu poros yang menghubungkan input dari poros propeller sampai ke bagian tengah atau bagian center. Kemudian di tengah ada namanya center bearing ataupun bantalan ya. Fungsi center bearing ini berfungsi menahan beban keseluruhan dari poros propeller sehingga mencegah bengkok ataupun patah poros propeller itu sendiri. Kemudian di sini ada dust deflector, yaitu melindungi debu yang akan masuk ke dalam center bearing. Yang berikutnya ada center yoke. Center yoke ini sebagai dudukan dari universal join yang berada di tengah ya, sehingga totalnya universal join ada 3, di depan, di tengah, dan di belakang. Selebihnya komponennya sama dengan tipe 2 join. Proses pembongkaran dan pemasangan poros propeller. Untuk proses pembongkaran dan pemasangan poros propeller kendaraan ataupun mobil perlu diangkat menggunakan dongkrak ataupun car lift. Untuk prosedur pengangkatan silakan diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Di sini Bapak akan mencontohkan proses pembongkaran poros propeller menggunakan car lift.
Langkah pertama adalah parkirkan kendaraan dengan benar pada posisi car lift. Kemudian pasangkan dudukan atau tumpuan pada sasis atau pada bagian yang aman untuk mengangkat. Berikutnya angkat kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya lepas baut pengikat yang ada pada poros propeller. Secara umum atau kebanyakan, baut pengikat hanya ada pada bagian flank yoke yang ada di bagian belakang dekat dengan gardan. Namun ada juga baut pengikat di bagian depan yang mengikat terhadap output sub transmisi. Proses pemasangan poros propeller. Langkah pertama adalah pasangkan slip yoke terhadap output sub transmisi. Di beberapa tipe ada yang tinggal langsung pasang, namun di beberapa tipe ada yang mesti dikencangkan ataupun diikat menggunakan baut. Kemudian langkah berikutnya adalah kencangkan baut pengikat yang ada di bagian flank yoke yang terhubung dengan gardan ataupun diferensial. Kencangkan semua baut pengikat sesuai dengan spesifikasi yang ada, menyesuaikan dengan job sheet ataupun shop manual sesuai dengan merek kendaraan tersebut. Jika telah selesai dikencangkan, turunkan kembali mobil pada posisi semula. Proses pembongkaran dan pemasangan poros propeller telah selesai. Pengukuran pada poros propeller. Pengukuran pada poros propeller ada 3 bagian yang diukur. Yang pertama adalah pengukuran kebengkokan dari poros propellernya itu sendiri. Yang kedua, pengukuran kebebasan bantalan pada universal joint. Yang ketiga, pengukuran kebebasan atau keausan pada center bearing untuk tipe 3 joint. Nah, berikutnya untuk pengecekan kebengkokan atau run out poros propeller, alat yang digunakan adalah yang pertama ada dial indikator beserta holdernya atau magnetic base-nya ya. Dial test indikator, kemudian seharusnya ada namanya V-block. Ya, mohon maaf, V-blocknya belum tersedia sehingga ini peragaannya saja. Nah, kemudian nanti di poros propeller disimpan di V-block, dipasangkan dial indikator, kemudian dikalibrasi ke angka 0. Nah, kemudian poros propeller diputar 360 derajat ya. Diputar 360 derajat, kemudian lihat angka yang muncul pada dial indikator ya. Maksimum run out atau kebengkokannya yaitu 0,8 mm. Di luar dari spesifikasi atau di luar dari 0,8 mm yaitu harus diganti. Berarti kesimpulannya bengkok gitu ya. Yang kedua adalah pemeriksaan bantalan speeder pada universal joint. Pemeriksaan bantalan speeder bisa dilihat pada gambar di samping kiri ini. Pemeriksaan bantalan speeder dilakukan dengan cara menggerakkan slip yoke atau flank yoke, digerakkan ke arah atas dan ke bawah, kemudian digerakkan ke arah kiri dan ke kanan, kemudian ditarik dan ditekan. Rasakan apakah ada oblak yang terjadi ketika menggerakkan flank yoke atau slip yoke tersebut. Jika terasa ada oblak yang berlebih, bisa diambil kesimpulan bahwa bantalan speeder atau speeder bearing tersebut sudah aus dan mungkin perlu penggantian komponen tersebut. Yang ketiga adalah pemeriksaan bantalan penopang tengah atau pemeriksaan center bearing dari keausan dan kerusakan.
Nah, pemeriksaannya bisa dilihat seperti gambar di samping kiri. Diputar center bearing tersebut sembari digerakkan ke atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Apakah putarannya terasa macet ataupun terjadi keoblakan pada bearing atau bantalan tersebut. Jika terdapat kemacetan pada saat diputar bearing tersebut ataupun terdapat keoblakan pada bearing tersebut, maka bisa diambil kesimpulan maka center bearing tersebut sudah aus dan kemungkinan harus diganti. Baik, itu saja untuk pemeriksaan komponen pada poros propeller. Ada 3 komponen yang diperiksa. Diagnosis kerusakan pada poros propeller. Kerusakan yang biasa terjadi pada poros propeller adalah bunyi yang tidak normal, kemudian getaran yang muncul ketika poros propeller beroperasi. Bunyi yang tidak wajar bisa disebabkan oleh beberapa hal. Berikut ada 3 langkah pengecekan yang harus dilakukan untuk menghilangkan bunyi yang tidak wajar tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan speeder bearing. Kemungkinannya aus ataupun macet, langkah perbaikannya adalah diberi grease ataupun diganti. Yang kedua adalah memeriksa slip yoke spline. Kemungkinannya aus, langkah perbaikannya diberi grease ataupun ganti. Yang ketiga adalah periksa center bearing, kemungkinan aus. Nah, untuk center bearing ini khusus pada tipe 3 joint. Langkah perbaikannya adalah diganti. Berikutnya, getaran yang muncul pada poros propeller disebabkan oleh beberapa hal. Berikut adalah hal-hal yang harus dicek untuk mengetahui sumber penyebab dari getaran pada poros propeller. Yang pertama adalah pengecekan dari universal joint. Kemungkinan penyebab adalah salahnya pemasangan. Langkah perbaikannya dibetulkan ataupun diganti. Kemudian periksa flank mounting ataupun flank yoke. Kemungkinannya baut-baut tersebut bisa saja kendor. Langkah perbaikannya dikencangkan ataupun diganti. Kemudian yang ketiga ada center bearing support mounting. Bautnya bisa saja kendor. Langkah perbaikannya adalah keraskan atau diganti. Kemudian periksa slip yoke spline. Kemungkinan macet. Langkah perbaikan diberi grease ataupun diganti. Langkah berikutnya adalah periksa speeder bearing aus ataupun rusak. Langkah perbaikannya diganti. Yang berikutnya adalah periksa karet bushing center bearing support. Kemungkinan bisa jadi rusak ataupun pecah. Langkah perbaikannya yaitu diganti. Yang berikutnya adalah poros propeller atau propeller shaft. Kemungkinannya bisa jadi melintir, penyok, bengkok ya. Langkah perbaikannya adalah diganti. Dan yang terakhir adalah memeriksa balance wake propeller shaft. Kemungkinan penyebabnya dia sudah tidak balance atau unbalance. Penyebabnya bisa saja bergeser ataupun terkikis balance wake tersebut. Cara perbaikannya adalah di setel ataupun diganti. Itu adalah proses mendiagnosa gangguan yang muncul pada poros propeller. Itu saja untuk pertemuan kali ini tentang poros propeller. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silahkan pelajari tentang diferensial atau gardan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.